Selamat pagi adik-adik, selamat datang dan selamat hari Minggu. Hari ini kita mau IMPA pada tanggal 29 Maret 2020. Meskipun IMPA hari ini agak berbeda, yaitu dari rumah, adik-adik harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mulai IMPA hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari adik-adik kita menyanyikan lagu pembukaan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku, ya bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat yang bersih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari adik-adik sebelum kita masuk untuk membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, tunjukkan sikap yang baik karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk melaksanakan IMPA meski dari rumah. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dan juga berkati Kakak Layan, agar Kakak Layan bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Jadi adik-adik boleh buka Alkitabnya dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Coba adik-adik ingat, kira-kira kitab Ratapan ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Jika sudah ketemu, adik-adik boleh membacanya terlebih dahulu dan dilanjutkan ke slide berikutnya jika sudah selesai. Adik-adik, dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17, hari ini kakak mau bercerita tentang penghukuman Allah membawa kesadaran. Coba kita lihat ya adik-adik, artinya apa ya? Kitab Ratapan adik-adik menggambarkan keadaan di mana Yerusalem, kerajaan Yehuda, dan juga Bait Allah dalam keadaan hancur, kalah dalam perang. Tembok Yerusalem runtuh dan mereka dikalahkan oleh bangsa Babel yang saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Wah, apa yang terjadi ya?
kok bisa bangsa pilihan Allah kalah oleh kerajaan lain? Ternyata adik-adik, jika adik-adik baca di kitab Yeremia atau kitab sebelum ratapan, raja terakhir yang memimpin bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semua penduduk Israel memberontak dan melakukan apa yang tidak Tuhan perbolehkan. Sehingga Tuhan Allah membiarkan mereka dihukum saat itu. Kitab yang ditulis ini memiliki dua pesan adik-adik. Yang pertama, pelanggaran mendatangkan penghukuman dan penghancuran. Contohnya dalam cerita ini, bangsa Israel karena melanggar apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan biarkan hukuman dan juga kehancuran datang kepada mereka. Yerusalem yang dulunya adalah bangsa yang megah, yang ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain, hancur dan dikalahkan oleh bangsa Babel. Dan yang kedua, penghukuman itu ada untuk membawa kesadaran dan juga untuk mengevaluasi diri. Jadi adik-adik, bangsa Israel diharapkan dari hukuman yang mereka dapat bisa belajar, bukan karena Allah memberikan hukuman karena mereka melanggar firman Tuhan, tetapi agar mereka menyadari kesalahan mereka dan memperbaharui diri mereka. Nah, adik-adik, Tuhan membiarkan penghukuman agar umat Israel kembali yang jalan yang benar. Jalan yang benar itu seperti apa ya? Coba kita lihat ke Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22-23 menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, bangsa Israel diharapkan agar selalu hanya mengandalkan Allah dan juga sadar bahwa Allah lah yang memberikan semuanya, Allah lah yang memberkati mereka, Allah lah yang mempunyai rencana yang paling baik untuk mereka. Maka dari itu terkadang Allah membiarkan penghukuman terjadi agar bangsa Israel kembali ke jalan yang benar. Kadang dalam kehidupan adik-adik pasti pernah melakukan pelanggaran. Contohnya menyontek, atau mungkin tidak sengaja merusak barang milik orang tua, atau mungkin mengambil sesuatu yang tidak diizinkan oleh orang-orang yang lebih tua. Dan pelanggaran-pelanggaran itu berakibat pada akhirnya adik-adik dihukum oleh orang tua. Itu terkadang membuat adik-adik sedih. Adik-adik, hukuman yang diberikan orang tua itu bertujuan agar adik-adik tahu kalau perbuatan buruk yang dilakukan oleh adik-adik itu salah. Dan dari situ adik-adik juga diharapkan agar adik-adik mau memperbaiki diri, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, yang lebih penting tidak lagi melakukan perbuatan buruk itu. Maka dari itu adik-adik harus selalu tekun dan setia membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Cerita kakak sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita menyanyikan dulu lagu penutup. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku.
tenang. Ya Tuhan beri kasih yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus mencurinya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemas. Beriku hati yang suci dan benar. Mari kita berdoa penutup. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh melakukan ibadah impah meskipun dari rumah. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui kakak-kakak layan. Biarlah kami menjadi selalu pribadi yang merefleksikan diri akan kesalahan kami, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan juga melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kami percaya ya Bapa, setiap hal yang terjadi dalam hidup kami adalah kehendak-Mu saja, dan jadilah sesuai kehendak-Mu karena kehendak-Mu lah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penghapus dosa kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti impah di rumah. Sampai jumpa minggu depan.